yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang pertama terkait dengan hukum sholat Idul Fitri sendiri. Jadi hukum sholat Idul Fitri ini ialah sunnah muakkad. Dan kita ketahui bahwa hukum sunnah ialah melaksanakan dapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa. Itu secara awam. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwasanya sunnah ialah melaksanakan dapat pahala, meninggalkan justru kita rugi. Karena ada pahala yang tidak bisa kita raih. Bukan tidak apa-apa. Sedangkan hukum salat Idul Fitri itu sendiri sunnah muakkad ataupun sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam kehidupannya tidak pernah sekalipun meninggalkan salat Idul Fitri sepanjang hidup beliau. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat salat Idul Fitri. Jadi ada beberapa sunnah. Yang pertama itu mandi sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Jadi pakaian terbaik di sini maksudnya 3. 1, pakaian yang bebas dari najis. Kemudian pakaian yang bersih. Kemudian yang ketiga, pakaian yang paling terbaik menurut kita, pakaian yang paling kita senangi. Kemudian memakai wewangian. Memakai wangian sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya, makan kurma sebanyak jumlah ganjil. Karena Rasulullah SAW mencontohkan memakan kurma dalam jumlah yang ganjil. Kalaupun tidak ada kurma di rumah, boleh diganti dengan makanan yang lain. Kemudian berjalan menuju tempat sholat dilaksanakan dan terus bertakbir sepanjang perjalanan. Kemudian sunnah yang selanjutnya, mengambil jalan yang berbeda pada saat berangkat dan pada saat kembali dari sholat Idul Fitri. Jadi maksudnya jalan yang kita tempuh pada saat menuju tempat pelaksanaan Idul Fitri berbeda pada saat kita balik. Jadi beda jalannya. Kemudian menunaikan sholat Idul Fitri dan selanjutnya mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan sunnah yang terakhir adalah saling memberi selamat dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga amalanku dan amalan tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya poin yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi yang pertama ialah niat. Dan sebelum niat itu pastikan dulu kita sudah dalam keadaan ada wudu. Jadi adapun niatnya ialah usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang bertindak sebagai makmum. Dan kalaupun tidak mampu untuk ataupun tidak bisa melafalkan dalam bahasa Arab, boleh kita lafazkan dengan bahasa yang kita bisa, bahasa Melayu, bahasa Bugis, bahasa apapun. Bahkan disebutkan niat itu ada dalam hati. Boleh kita sengaja saya sholat Idul Fitri, salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kemudian jumlah takbirnya, rakaat yang pertama itu takbir 7 kali. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Kemudian di sela-sela takbir itu, takbir yang pertama mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kemudian yang takbir yang ketujuh baca doa iftitah dan bacaan Al-Fatihah al-Imam. Kemudian rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali. Dan seperti pada rakaat yang pertama, senantiasa di antara 5 takbir itu kita mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan. Kemudian ada kalam hikmah dari ulama mengatakan bahwa mengambil mentafakuri hewan ataupun tumbuhan pada saat Idul Fitri. Mengapa hewan dan tumbuhan hening ataupun senyap ketika takbir berkumandang di pagi hari Idul Fitri? Ini menjadi bukti bahwa tumbuhan dan hewan jauh lebih mengenal Tuhannya daripada manusia. Ini menjadi bahan muhasabah untuk kita semua, bahan koreksi, memperbaiki diri bahwasanya tumbuhan dan hewan jauh lebih mengenal Tuhan daripada kita sendiri.
karena dia hening pada saat Idul Fitri. Jadi cukup sekian. Jadi as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul Idul Fitri raka'ataini, as-salatu sunnatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah.